Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 66 siswa sekolah dasar di Kabupaten Garut mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan es krim saat jam istirahat. Petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular piton sepanjang 4 meter di kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka. Diguyur hujan deras, sebuah ruang kelas sekolah di Kabupaten Pangandaran ambruk dan rata dengan tanah. Petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular piton sepanjang 4 meter yang ditemukan di kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular piton dari dalam kolam ikan di kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka. Sejumlah petugas sempat berjibaku menangkap ular tersebut lantaran memiliki panjang sekitar 4 meter. Ular pertama kali terlihat sedang berada di dalam kolam ikan. Karyawan kantor yang melihat ular tersebut langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Ular tersebut diperkirakan masuk ke kolam melalui saluran air atau gorong-gorong yang berada di sebelah kantor. Sang ular selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Itu ular dari kantor mana, Pak? Di kantor Inspektorat, di dalam kolam. Di dalam kolam. Ya. Itu perkiraan berat ular itu berapa? Itu perkiraan sampai 9 kilo. 9 kilo. Panjangnya sampai 4 meter lebih. 4 meter lebih. Ya. Itu ketika dievakuasi itu ular dari mana? Mungkin ada gorong-gorong dari kolam kesolokan gitu. Dia masuk ke kolamnya cari makan di situ ikan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah petugas Polsek Limbangan Kabupaten Garut menggelar razia knalpot brong atau bising di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Garut. Puluhan knalpot bising diamankan dari para siswa sekolah. Operasi Keselamatan Lodaya tahun 2023 dilakukan petugas Polsek Limbangan Garut dengan melakukan razia knalpot bising di SMK Negeri 8 Garut Senin lalu. Dari hasil operasi itu, puluhan siswa terjaring razia knalpot bising. Alhamdulillah, mungkin bentuk kolaborasi antara pihak kepolisian dengan sekolah. Kalau untuk pihak sekolah, ini sudah dari jauh-jauh hari ke setiap bimbingan, setiap upacara, setiap apa selalu mengimbau kepada para siswa untuk menggunakan standar knalpot yang standar gitu. Nah, dengan ada aturan ini, dengan ada eksekusi dari pihak kepolisian, alhamdulillah ini menjadi suplemen juga yang kita disediakan kami dari pihak sekolah untuk lebih memberikan bimbingan kepada siswa. Para siswa yang terjaring razia harus mengganti knalpot bising yang terpasang di kendaraan mereka. Mereka juga menghancurkan knalpot bisingnya sendiri di hadapan petugas polisi. Sesuai peraturan lalu lintas, batas kebisingan knalpot yang boleh dipakai di jalan raya adalah maksimal 80 desibel untuk sepeda motor dengan mesin kapasitas 80 hingga 175 cc dan maksimal 83 desibel untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 175 cc. Karena sesuai ketentuan dari pimpinan di atas, jadi untuk keselamatan zebra lodaya itu tidak boleh digerak dengan satu titik, tapi membiling dengan berpatroli ke sekolah-sekolah yang notabene di mana ya, banyak ditemukan pelajar atau siswa-siswi yang menggunakan knalpot bising. Puluhan knalpot disita beserta beberapa sepeda motor yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, hadirkan polisi Ultramen Satlantas Polres Kuningan mensosialisasikan imbauan keselamatan berkendara kepada warga. Operasi Keselamatan Lodaya 2023 bertujuan meningkatkan kesadaran warga akan keselamatan berkendara. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan bersama dengan sejumlah pelajar berkumpul di perempatan Cijoho, Kota Kuningan, melakukan sosialisasi ketertiban dan keselamatan berlalu lintas Senin lalu.
Selain menyuarakan dan membentangkan spanduk berisi imbauan keselamatan berkendara seperti memakai helm, tidak bonceng lebih dari 1 orang, tidak melawan arah, tidak melebihi batas kecepatan, tidak berkendara bagi yang masih di bawah umur, tidak berkendara jika mabuk atau menggunakan ponsel, serta tidak menggunakan knalpot brong, ada 1 orang berseragam polisi namun menggunakan topeng Ultraman dengan papan nama anggota juga bernama Ultraman. Selain itu ada juga pelajar yang dirias seolah-olah adalah korban kecelakaan dengan sejumlah luka yang diderita. Di mana kegiatan operasi keselamatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif. Kami memiliki ikon yaitu Ultraman yang kami tampilkan selama operasi keselamatan ini, di mana Ultraman ini adalah sebuah singkatan yaitu ulet, terampil, dan humanis, di mana itu adalah jargon kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga membuat cosplay, di antaranya adalah ada adik-adik yang seolah-olah menjadi korban kecelakaan, di mana ini adalah salah satu upaya kami untuk menggugah masyarakat bahwa apabila kita tidak tertib lalu lintas akan berdampak terjadinya kecelakaan. Selain mengingatkan pengguna jalan akan keselamatan berkendara, operasi juga dilakukan dengan memberikan bunga dan coklat bagi pengendara yang tertib berlalu lintas, serta memberikan jaket dan helm. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Diguyur hujan deras, sebuah ruang kelas sekolah di Kabupaten Pangandaran ambruk dan rata dengan tanah. Akibatnya proses pembelajaran pun digabung karena 2 ruang kelas lainnya kondisinya juga mengkhawatirkan. Ruang kelas SD Negeri 2 Putra Pingan di Kabupaten Pangandaran ambruk setelah diguyur hujan deras pada hari Minggu pekan lalu. Beruntung saat kejadian tidak ada kegiatan pembelajaran karena sedang libur, sehingga tidak sampai ada korban jiwa. Di bagian lain sekolah tersebut juga terdapat 2 ruang kelas lainnya yang kondisinya mengkhawatirkan karena sudah lapuk dan membahayakan. Akibatnya proses pembelajaran pun digabung dengan menempati ruang perpustakaan serta ruang kelas lainnya. Kebetulan kemarin pas hari Minggu itu kejadiannya jam 11 siang, pas hujan turun dan disertai dengan angin. Berdasarkan informasi dari tetangga sekolah, itu tepat jam 11 ambruknya. Kebetulan bangunan itu memang udah lapuk, udah dimakan usia. Untuk tahun pelajaran sekarang ya 2022-23 itu yang tidak dipakai ada 3 ruangan kelas. Kami antisipasi dipadatkan pembelajarannya, itu di 2 rombel-rombelkan, 1 ruangan dibikin 2 pembelajaran kelas 5 dan kelas 6, kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 di perpustakaan, kelas 4 mempunyai ruangan sendiri. Oh gitu, berarti dibagi-bagi yang menggunakan Saat ini kegiatan pembelajaran dialihkan ke perpustakaan, sementara kelas lainnya digabung. Pihak sekolah berharap segera dilakukan perbaikan demi kelayakan dan kenyamanan para siswa selama menjalani proses pembelajaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.